Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pak Wawan, Pak Abidin, kita lanjutkan kembali. Pak Abidin, tadi kita mendengar bersama-sama ya bahwa memang diperlukan informasi lebih lanjut, diperlukan komunikasi lebih lanjut ini terkait dengan adanya kebijakan umroh mandiri ini. Seperti apa tanggapan Anda dan juga bagaimana nantinya jemaah umroh mandiri ini mendapatkan mungkin dari sisi regulasi dan juga perlindungannya ini akan seperti apa? Ke saya atau ke Mas Wawan tuh? Mm-mm. Mbak Ellen siapa? Kepada Pak Abidin. Oke, Oke. baik ya. Jadi memang justru itu wujud dari kehadiran negara untuk memastikan bahwa yang melaksanakan umroh mandiri itu terlindungi. Makanya harus ada sistem informasi yang nanti akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari perlindungan dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah itulah yang akan diatur oleh Kementerian Haji dan Umroh, sistem informasi itu. Kenapa? Karena sama juga dengan travel juga kan, tetap juga harus berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Jadi prinsipnya sama. Jadi di travel juga untuk perlindungan, yang mandiri pun akan dilindungi. Jadi saya kira prinsip ini yang harus dipegang sama-sama bahwa tidak boleh melarang orang untuk melakukan ibadah. Nah, bisa melalui travel, bisa mandiri. Kan itu soal katakanlah itu diatur di Undang-Undang tuh 86, 87 dan konsekuensinya juga ada. Kalau ada praktik-praktik orang yang seolah-olah menjadi penyedia layanan penyelenggara ibadah umroh, itu ada juga hukumnya, ada sanksinya juga, ada karena itu dia tindak pidana gitu. Nah, saya kira menurut saya kegaduhan ini ada teman-teman yang belum tuntas dalam melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 2019. Saya kira kita berkepala dingin, mari kita bahas bersama ya. Apa sih kekhawatiran dari teman-teman itu? Saya kira kekhawatiran menurut saya itu kekhawatiran yang berlebihan. Oke, baik. Mungkin dari Pak Wawan ini sendiri melihat apakah mungkin akan terbuka nih opsi-opsi mungkin model seperti hybrid nih ya. Jadi jemaah umroh mandiri ini akan melakukan perjalanan umroh secara mandiri, tapi mungkin untuk persiapannya sebelum berangkat atau mungkin dari hal-hal teknis ketika nanti sampai di sana ini juga akan mendapatkan pendampingan dari travel. Kalau kami membaca undang-undang, sebetulnya ada sebuah interface yang kami lihat harus membutuhkan diskusi lebih lanjut lagi antara pemerintah dengan pelaku usaha di bidang umroh. Kenapa? Karena dalam undang-undang banyak pengecualian ya layanan umroh mandiri ya yang belum diatur secara detail ya. Contoh adanya kompensasi atau ganti rugi ya jika wan prestasi. Ini juga belum termaktub dalam undang-undang, ya. Karena kalau tidak salah di pasal 96 di sana perlindungan ya terhadap jamaah yang umroh melalui PPU sangat jelas dalam undang-undang. Namun yang melalui umroh mandiri kami melihat belum secara detail dijabarkan di sana, ya. Tetapi kami berpikir positif, tidak mungkin pemerintah akan lepas tangan terhadap perlindungan WNI, ya, tidak mungkin. Memang sekali lagi Pak Abidin, kami dengan pemerintah harus duduk bareng, ya, membuat formula yang tepat, ya, dan bijak, dan memikirkan banyak pihak dari multi angle bagaimana pemerintah mengakomodir hidupnya ekosistem umroh yang saat ini sudah berjalan puluhan tahun. Bahkan di undang-undang ini juga pemerintah secara jelas ingin memaksimalkan ekosistem umroh melalui satuan kerja. Ya, kami juga melihat hal positif. Selalu kita berpikiran positif bahwa pemerintah ingin kegiatan umroh ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat, ya. Namun kami sangat berkeinginan untuk duduk bersama dengan pemerintah, kita duduk bareng untuk merumuskan bagaimana formula umroh mandiri ini. Contoh, berapa jumlah
jamaah yang dikategorikan sebagai umroh mandiri? Ya. Ya, apakah dalam satu kartu keluarga? Lalu pasal 122 misalnya yang melarang orang bertindak seolah-olah sebagai penyelenggara umroh, di mana dia tidak boleh menerima pembayaran, tidak boleh menerima pendaftaran. Kalau kita bicara seseorang, artinya satu orang tanpa PPU sudah melanggar aturan itu. Karena tidak dimaktub di sana dalam undang-undang di pasal 122 berapa jumlah yang dikategorikan seseorang yang berandai seperti PPU. Nah, ini juga harus kita jelaskan, jangan sampai disharmonisasi antar pasal ini menimbulkan kesulitan APH ya, aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan undang-undang seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan poin-poin yang sebenarnya dibutuhkan kejelasan lagi ya oleh Pak Wawan. Pak Abidin, seperti apa tanggapan Anda? Iya, udah jelas itu, nanti ya Pak Kementerian Haji dan Umroh itu kan yang mengaturnya ya. Jadi memang undang-undang ini perlu turunan ya, ada beberapa hal yang memang turunan. Tapi secara prinsip dalam undang-undang itu sudah memenuhi. Kita sudah juga melakukan meaningful participation dalam pembuatan undang-undang. Semua kita pikirkan. Bahkan ada yang ingin menyampaikan bahwa sudahlah untuk umroh dan negara saja yang melaksanakan, gitu kan. Ya kita juga nggak mungkin gitu kan melakukan semacam itu. Oleh karena itu pilihan-pilihan yang ada itu kita sediakan. Toh sekarang itu sudah berlangsung. Ya, itu sudah berlangsung. Dan saya kira memang perlu kita diskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan dari celah-celah yang bisa diatur di peraturan turunan dari undang-undang itu. Jadi tapi secara prinsip saya kira teman-teman travel juga memahami itu. Karena nggak mungkin kita menghambat orang untuk mau beribadah kan. Contohnya beginilah, ini mohon maaf ini dengan segala hormat. Misalkan ada orang mau sholat berjamaah, ada yang mau sendiri. Masa kita larang orang yang mau sholat sendiri? Kamu harus berjamaah, harus rombongan, kan nggak bisa. Ya, jadi tetap boleh gitu kan, berjamaah boleh, mandiri juga boleh, sendiri juga boleh sholat itu. Sama juga ibadah umroh gitu. Mau rombongan, pakai travel, pakai layanan, segala macam, ya silahkan. Itu sudah ada aturannya. Dan yang penyelenggara pun juga sudah mengalami banyak izin segala macam. Dan well certified kan. Sertifikatnya banyak-banyak itu. Nggak mudah mendirikan travel umroh itu. Artinya memang lembaga penyelenggara ibadah umroh itu ya terpercaya gitu kan. Nah justru penegakan hukum ke depan itu harus ditingkatkan, karena ada juga yang mungkin Pak Wawan juga di lapangan kan ada juga yang berpraktek sebagai travel kan, tapi sebenarnya tidak, mohon maaf ini belum sepenuhnya ada yang memenuhi syarat. Nah saya kira ini ke depan saya kira dengan Biro Travel yang seluruh Indonesia saya kira tidak perlu khawatir. Ya akan katakanlah apalagi berkaitan dengan soal jamaah nanti semuanya inginnya mandiri. Saya tidak ini, karena kalau tidak well educated ya tidak itu ya juga akan menyusahkan mereka sendiri. Nah oleh karena itu Kementerian Haji harus mensosialisasikan ini. Makanya paketnya itu harus disiapkan oleh. Maksudnya begini Pak, misalkan mereka katakanlah bisa misalkan dengan aplikasi ke Garuda. Kan bisa kita beli tiket Garuda melalui kanal Garuda kan? Baik. Ini mohon maaf saya nyebut maskapai ya. Iya, baik Pak Abidin. Pak Wawan mungkin kita beli tiketnya sendiri. Bisa kita pesan hotelnya sendiri gitu kan. Iya. Karena jangan dibayangkan bahwa umroh itu suatu hal yang mohon maaf dengan segala hormat. Hal yang ibadah yang sepertinya susah banget gitu. Enggak. Baik. Dalam tuntunan Pak Islam itu sudah banyak literati, baik dari digital, dari tutorial berkaitan dengan umroh. Baik. Jadi pelaksanaannya hanya 5 sampai 7 jam. Ya, kalau umrohnya. Baik, Pak Abidin, mohon maaf karena durasi dialog kita memang menarik, tapi karena durasi Pak
Abidin dan juga Pak Wawan, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Semoga kedepannya ada komunikasi antara kedua belah pihak agar memang yang kita inginkan adalah industri travel umroh dan haji ini juga kedepannya bisa semakin maju dan juga bermanfaat bagi ekonomi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Abidin dan juga Pak Wawan sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini.